Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Rama Fajri Alamsyah. Di sini kita akan membahas sebuah materi, yaitu Dekret Presiden. Yang pertama itu latar belakang dikeluarkan Dekret Presiden. Dekret Presiden 1959 sampai dimulainya masa demokrasi terpimpin. Kegagalan konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran. Sebab Indonesia dulu tidak punya pijakan hukum yang mantap, situasi politiknya yang kacau dan semakin buruk. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat, bahkan menjurus menuju gerakan separatisme. Itu suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional itu ada dua, yaitu satu, banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali untuk mempertemukannya. Yang kedua, itu masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya itu tercapai, teman-teman. Jadi itu sangat bahaya sekali ya teman-teman. Jangan dicontoh hal seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke tujuannya. Tujuan dikeluarkan Dekret Presiden itu antara lain untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Dan Dekret Presiden dikeluarkan demi menjaga stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa, di mana banyak sekali peristiwa politik karena ketidakberhasilan dari Badan Konstitusi menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara. Nah, kita akan masuk ke isi Dekret Presiden. Isi Dekret Presiden itu ada 3. Yang pertama, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, pembentukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950. Dan yang ketiga, pembubaran konstituante. Nah, kita akan masuk ke redaksi dengan adanya Dekret Presiden ya teman-teman. Jadi di sini ada 4 redaksi. Yang pertama itu rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa liberal. Dan yang kedua itu Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekret Presiden. Yang ketiga, KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan pengamanan Dekret Presiden. Jadi KSAD itu meminta TNI Angkatan Darat untuk mengamankan pada saat pembacaan Dekret Presiden ya teman-teman. Dan yang keempat itu DPR pada tanggal 22 Juli menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita akan masuk ke dampak positif dan negatifnya ya teman-teman. Apa aja sih dampak positif dan negatifnya? Mari kita lihat. Nah, dampak positifnya itu yang pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Jadi pada waktu itu banyak sekali ya masalah-masalah politik yang terjadi. Nah, dan yang kedua itu memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. Dan yang ketiga itu merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan DPAS yang selama masa demokrasi parlemen tertunda pembentukannya. Jadi pada masa demokrasi parlemen itu tertunda ya pembentukan MPRS dan DPAS-nya ya teman-teman.
Nah, sekarang kita masuk ke dampak negatifnya ya teman-teman. Ada apa aja sih di dampak negatif? Mari kita lihat. Yang pertama itu, ternyata Undang-Undang 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Undang-Undang Dasar 1945 yang harusnya jadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Wah, kenapa tuh tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen? Ada apa sih? Nah, yang kedua itu memberi kekuasaan yang besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. Dan yang ketiga itu memberi peluang pada militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak dekret presiden, militer, tentara, angkatan darat jadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu terlihat pada masa Orde Baru dan tetap berlanjut sampai sekarang. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.